Ya, selamat siang. Di video sharing kali ini saya akan share tentang pemasangan modul unboxing dulu ya. Modul tambahan untuk SUFI saya, yaitu modul AF1 dan panel DG untuk membaca AFR. Jadi untuk membaca AFR ya. Malah video sebelumnya saya sudah versi pasang itu pinjam dari AF1-nya teman, erasernya teman. Kali ini saya memang membeli sendiri. Yang kali ini kemarin itu saya pinjam dulu untuk hasilnya kayak apa. Jadi biar pengen tahu dulu, ternyata is oke lah. Jadi saya akhirnya mau untuk beli. Ya ini saya buka dulu ya isinya ya. Nah, ini kalau DG panel DG-nya itu begini. Ya ini, ya ini saya buka satu persatu, saya keluarkan ya. Ini kabel sebentar. Ini kabel, oke, kabel ekstensinya. Terus sebentar. Ini AFR modul. Oh, ini sensor U2 nya, wideband-nya Bosch LS. Pakai Bosch LS berapa saya kurang lupa saya. Nah, ini nanti kabel ekstensi untuk pemasangan. Jadi ini bisa langsung ke aki atau ke kontak 12 volt atau ke ecu. Tapi kalau ecu ini tidak dipakai nanti. Ini, nah ini kabel ekstensi. Ya, begitu. Terus ini nanti kabel ke 12 volt aki. Jadi nanti 12 volt aki itu tetap ada sendiri, terus ini nanti versi on off-nya. Jadi begitu. Nah, ini begini. Ya, ini komponennya nanti yang akan saya pasang. Nanti akan ada video detailnya. Kalau di video sebelumnya itu cara ada yang sudah terpasang, tapi versi saya pinjam punya teman. Kali ini saya untuk beli sendiri. Ya, nanti pemasangannya ada beberapa cara. Ini langsung ke aki atau langsung ke kontak. Ya, misalkan tidak pakai ini, diabaikan. Jadi nanti langsung pakai kabel 5 in split, kabel split 4151 atau berapa, nanti langsung ke ecu. Jadi tanpa DG1 pun sebenarnya bisa. Ya kan udah pakai Sporty, nanti bisa baca Sporty bisa, tapi saya tetap harus membeli DG1. Jadi bisa tahu lebih detail nanti untuk settingannya. Jadi tahu AFR berapa, TPS berapa dibaca si Sporty, RPM berapa dibaca oleh Sporty. Ya, ini komponennya. Ya, ini hati-hati kalau dengan sensor ini. Sensitif. Oke. Berikut. Ya, sekian video dari saya. Nanti saya lanjutkan video setelah terpasang, ya. Ya, berikut pemasangannya untuk sensor AF1 dari eraser ya. Saya tunjukkan. Nah, ini pemasangannya di knalpot. Kalau secara manual itu 45 derajat dari dasar. Ini ya. Jadi agak miring ke bawah gitu. Terus ini kabel-kabelnya. Sebentar, saya bukakan dulu. Nah, ini modul AF1-nya. Ini pakai kabel split 5 in 1. Ya. Ini saya langsung konekkan ke ecu. Nah, terus ini ke DG1. Ya, begitu. Mari kita lihat. Sekarang kalau menyalakan jadi kayak diesel, nunggu heater, nunggu pemanasnya panas dulu. Nah, nunggu ini panas dulu, ya. Jadi kayak mobil diesel dulu, nunggu biar panas dulu. Sebentar. Ya, oke. Ya, jadi gini, perlu beberapa dipahami untuk ketika melakukan setting, ya. Jadi kalau ini kan belum nyala lah, kalau merah ini kedip-kedip kayak begini ya, itu tanda warning dari keiritan. Kalau stagnan, merahnya ini stagnan, itu keborosan. Jadi begitu. Oke, kita nyoba nyalakan ya. Udah ya, ini saya setting karena ini saya pakai auto tune sudah saya lakukan.
juga ini sudah WBO2 close loop sudah saya nyalakan, jadi nanti ada AFR target. Nanti saya bukakan video di video selanjutnya, nanti saya bukakan apa namanya, dari settingan dari HP ya. Ini correction untuk close loopnya, jadi begitu. Nah, angka ini dan angka ini itu harus sama. Kalau tidak sama, dikoreksi sama yang atas agar sama. Jadi angka yang atas ini sebagai pengkoreksinya. Jadi kita tahu settingan kita kayak apa. Nah, jadi begitu. Jadi ini mengurangi ini untuk sama ini, kurang lebih begitu. Maaf, salah, maksudnya salah. Jadi ini mengurangi ini agar sama ini. Sorry, karena ini target AFR yang dibuat di HP, nanti di settingan HP. Ini dengan spek saya sih, dengan spek motor saya ini saya kasih AFR paling bawah itu cuma 13,0 kalau tidak salah ya, 13,0 apa 13,2, tidak sampai 12. Dengan catatan spek saya cuma pakai coil nologi, kabel MSD, terus itu TB34 BRT, box filter tetap kepakai ya, tapi filter KNN yang memang untuk FU injeksi. Terus knalpot fiction all. Leher saya gedein leher. Nah, itu untuk leher saya gedein. Shaker pakai GSX 125, noken pakai BRT T2. Udah, spek saya cuma itu aja. Itu saya nggak ada settingan sampai 12. Settingan cuma ya 13,3, 13,2, itu udah maksimal. 13,0 kayaknya ada, nanti saya tunjukkan. Ya, dengan ini cukup mempermudah sebenarnya untuk melakukan setting ya. Jadi kita bisa melakukan target AFR, auto tune, terus nanti auto tune di off, baru WBO2 close loopnya nanti yang biar mengoreksi. Walaupun kita bisa mengoreksi secara fuel base atau fuel correction bisa setting di situ. Nanti saya tunjukkan videonya. Kita buka dulu programnya dari Eraser. Ya. Oke, ya biar connect dulu. Oke, sudah connect, saya nyalakan. Nah, seperti saya bilang tadi, AFR itu adalah sebagai AFR target, AFR WBO2 itu sebagai aktualnya ya. Jadi fuel CL itu koreksi. Jadi koreksi agar AFR WBO2 sama dengan AFR. Ya, seperti saya bilang tadi, maaf kalau saya ada salah kata tadi. Nah, sebenarnya kita bisa mengubah agar fuel koreksi tidak terlalu banyak, karena terlalu banyak bisa error. Itu kita rubahnya di sini. Di fuel adjust. Disesuaikan mana yang masih koreksinya banyak, TPS berapa, RPM berapa. Jadi begitu caranya. Oke. Sekarang yang saya lakukan kemarin adalah auto tune. Ini karena saya sudah auto tune, lah ini bisa dilihat di sini. Proses auto tune yang ini salah satunya aja sih. Nah, itu berubah-berubah kan dia.
Ini beberapa titik, ada yang hijau, ada yang merah, ada yang oranye. Ini yang hijau tandanya FR bersekitar 12 sampai 13. Ini ada yang bawah AF, itu sebagai acuan. Kalau yang oranye itu berarti dia main di sekitar 15. Ini autotune udah saya lakukan, jadi saya off aja, tapi bisa untuk mendetek ya. Nah, setelah autotune ini nanti di save, setelah selesai kontak kita matikan, nanti di save dia begitu. Kita langsung masuk WPO2 CL close loop. Jadi nanti dikoreksi dari sini dengan lewat target AFR yang sudah dibuat. Nah, jadi proses awalnya kita bikin ini dulu, target AFR kita berapa yang kita mau bikin, terus dikalibrasi lewat autotune. Proses autotune ini ada 3 cara yang perlu diperhatikan. Dibuka gas secara santai, secara cepat, dan secara hentak-hentak. Jadi slow akselerasi dan buat kecepatan. Jadi biar kita tahu, biar ini nanti merata, hijau ini di semua TPS, semua RPM itu bisa merata. Jadi begitu. Terus setelah kita bisa autotune sudah selesai, kita melakukan WPO2 di on kan, tapi dengan catatan autotune di off ya. Begitu caranya. Jadi nanti dikoreksi. Kalau kita agar koreksi dari ini fuel CL ini tidak terlalu banyak, nah fuel CL nih, karena kalau terlalu banyak bisa error. Kita masuk ke fuel adjust itu bisa. Titik TPS berapa dikali RPM berapa. Itu nanti yang kita koreksi di situ aja. Itu yang saya lakukan kemarin. Begitu. Ini settingan terakhir saya, jadi cuma saya langsung masang AFR meter, langsung colok aja. Alhamdulillah dari pengecekan AFR masih berada di 13,3, beberapa titik ada yang 14,1. Oke lah, tinggal koreksi seperti ini tadi yang saya lihat. Nah itu dari beberapa titik mas ya, itu nanti bisa dikoreksi ya. Begitu ya caranya autotune, proses autotune WPO2 sampai target. Sebenarnya tanpa autotune WPO2 sama FR, target FR bisa. Jadi nanti AF1 ini hanya bersifat sebagai AFR biasa. Jadi kita setting lihat fuel base, fuel adjust sama fuel base, cuma itu aja. Jadi begitu. Oke. Itu tadi beberapa cara ya dari penyetingan dengan tipe autotune, atau kita penyetingan dengan tipe biasa tanpa autotune. Jadi kalau tanpa autotune tadi tinggal kita autotune kita off, WPO2 kita off. Terus nanti kita setting fuel base saja atau fuel correction dari situ. Nanti kita lihat AFR yang didapat berapa. Oke, dari WPO2 ini AF1 dari eraser ini sebenarnya untuk tipe race only ya. Tipe race only sebenarnya begitu. Ada enggak sih, ada kelihatan tulisannya enggak sih? Enggak ada ya kayaknya ya. Nah, tapi untuk harian sebenarnya tidak direkomendasikan. Tapi misalkan nanti karena dari umur sensor ini ya, sensor ini tidak bisa tahan lama. Tapi misalkan mau dipakai juga pun untuk harian, memang harus ada perawatan khusus untuk paling enggak memperpanjang umur. Jadi ketika kita servis di 2000 kilo atau 3000 kilo, dia dibersihkan. Membersihkannya itu cukup pakai bensin, terus dilap-lap aja, atau disemprot pakai karburasi cleaner, injektor cleaner, nanti dilap. Jangan disemprot pakai yang bertekanan kayak kompresor, jangan. Karena ini WPO2 ini sangat sensitif. Tetap ada masa pakainya nanti sebenarnya dia. Begitu. Nanti kalau ada masa pakai itu biasanya kalau di RS ini ada error 18 titik, yaitu pasti errornya di situ. Nah, yang kedua, dari perawatan ini sangat berpengaruh terhadap ya tadi dari pembacaan juga umur. Juga agar umurnya panjang, settingan kita jangan terlalu rich atau terlalu terlalu kaya atau terlalu miskin, karena umur dari sensor ini nanti juga akan berpengaruh. Kalau terlalu basah itu kan tumputan karbon atau depositnya banyak tuh, jadi dia akan menghalangi heater atau sensor dan sebagainya. Kalau terlalu kering kan jadi terlalu panas, itu juga akan bermasalah.
Yang penting ideal atau pas bagi motor kita bagaimana. Jangan dipaksa untuk kering atau basah. Kenapa saya tadi cuma berpatok di angka 13, tidak ada yang berpatok di 12? Karena memang sudah ideal di situ untuk motor saya. Dan sudah enak di situ. Kalau dipaksa di 12 dengan spek begini, tidak enak. Kecuali ya saya bore up. Spek saya up spek lagi, lebih anu lagi, mungkin akan beda lagi. Sedangkan saya speknya cuma kayak gini aja. Oilologi, TB34 BRT, cam BRT T2, saya GSX 125, kompresi naik 12. Kenapa standar? Kenapa standar? Injektor apalagi, lebih lagi standar saya. Karena injektor standar udah mampu, ngapain perlu ganti injektor gede? Kalau akhirnya justru akan membuat power tidak enak. Ya, begitu ya sharing saya tentang penggunaan AF1 pada ECU eraser tambahan. Oh iya, sisi tambahan kalau mamanya tanpa itu pun bisa sih sebenarnya. Indikasinya nanti dari lampu ini. Dari lampu ini loh. Sebentar, biar warming up dulu. Kayak nih, kayak diesel, kayak mobil diesel nunggu pemanasan itu apa namanya? Itu loh, kok saya lupa namanya, yang untuk pemanasnya itu. Nah, ini artinya keiritan. Kalau hitam, seperti saya bilang tadi, kalau merahnya stagnan, berarti dia keborosan. Nah, ini bisa lihat dari hijau ini sebenarnya aman. Ini berarti kita masih range aman. Nah, berubah-berubah ini. Nah, kadang ya kan, ngeflash kan dia berubah kan. Nah, ada titik keiritannya. Lah itu titik keiritan itulah. Nah, ini yang membedakan lampunya ini nanti di sini settingan kita bagaimana. Jadi begitu ya. Iya, ini di sini penuh sekarang dah. Speedo sampai ketutupan. Jadi speedo cuma saya hanya gunakan untuk sebagai bahan bakar dan apa namanya? Penggantian oli. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih.